Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafik Doni Agustan ST-SPD SRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Saya guru TIK di SMA Negeri 1 Balikpapan, sekolah yang meraih predikat juara pertama sekolah digital di Kalimantan Timur tahun 2021. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Langkah pertama yang saya ambil adalah ikut bergabung dalam Pembatik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbudristek, dan alhamdulillah saya lulus sampai tahap level keempat. Kemudian saya juga mengutip kata-kata dari Mas Menteri. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar yang bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Oleh karena itu, saya mengajak kepada sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia untuk bergerak, berkolaborasi, dan bertransformasi dalam menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Berikut ini saya publikasikan jejak-jejak digital saya dalam melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pembelajaran TIK terintegrasi dengan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar di beberapa sekolah di Balikpapan. Semoga langkah kecil yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, hari ini kita coba, saya akan sosialisasi terkait dengan rumah belajar dan platform Merdeka Belajar yang nanti akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita, karena kita menggunakan salah satu sumber yang difasilitasi oleh rumah belajar, ya. Jadi untuk bisa membuka akses rumah belajar, kalau kalian tidak paham, lupa URL-nya, langsung aja ya ke Google. Silakan coba buka semua di Google-nya rumah belajar, maka akan muncul otomatis portal rumah belajar, diklik ya. Nah, inilah portal rumah belajar yang menjadikan sumber alternatif untuk pembelajaran kita yang nanti gunakan dalam pembelajaran, ya. Nah, di sini di portal rumah belajar ini banyak sekali fitur-fitur ya, yang bisa dimanfaatkan untuk kita nanti bisa mengambil ya sumber belajar atau bisa memanfaatkan aplikasinya yang materi-materi yang kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Di antara yang pertama apa? Pertama di sini ada fitur utamanya adalah kelas maya. Kelas maya ini semacam learning management system seperti yang kita punya ya, seperti e-class. Cuma di sini juga banyak kelebihannya kelas maya. Nanti kita juga bisa membuat kelas-kelas ya di kelas maya itu dengan berbagai kelompok-kelompok. Nanti juga materi juga bisa disampaikan di situ ya. Nanti kita sinkronisasi ya, mana yang kita pakai supaya nanti intinya dalam pembelajaran kita akan semakin efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya di sini ada sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah referensi yang bisa kalian gunain ya untuk mengambil materi-materi yang dibutuhkan. Yang entah itu mapelnya informatika, mapel biologi, kimia, dan seterusnya, itu semua ada di rumah belajar ya. Berikutnya ada bank soal. Apa itu bank soal? Bank soal itu adalah kumpulan soal-soal yang bisa kalian ambil sebagai tambahan untuk memperkaya kalian ya, mempermudah kalian untuk mengerjakan latihan-latihan terkait dengan materi yang sudah diajarkan ya, sebagai latihan lah. Bisa digunakan ini ya, menu-menu yang ada di bank soal. Kemudian, nah ini yang menarik, ada laboratorium maya. Jadi laboratorium maya ini adalah laboratorium yang berbasis 3 dimensi ya, karena di sana nanti banyak latihan-latihan praktikum, baik itu di sains, di IPA, atau biologi, kimia, dan seterusnya, yang kemungkinan tidak dipunyai ya di sekolah kita. Bila kita ini kan tidak lengkap ini alat-alatnya ya. Untuk itu nanti kalian bisa menggunakan percobaan-percobaan atau latihan di dalam laboratorium maya ini. Coba saya buka di sini ya, buat semua.
Coba di label layar dilihat. Nah, di sini banyak sekali ditampilkan ya, baik dari beberapa jenjang di SMP, SMA dan seterusnya. Karena kita jenjang SMA juga kita pilih. Ambil contoh, misalnya di sini ada mapel biologi ya, kemudian ada mapel kimia. Nah, ini contoh nih ya, mapel kimia dengan materi sel elektrolisis. Nah, coba di sini dibuka. Nah, ketika kalian membuka ini, ya coba ini akan terlihat ini. Jadi terlihat bagaimana percobaan menggunakan larutan elektrolisis, kemudian disitu ada listriknya, baterainya. Jadi kalian tidak perlu lagi takut untuk kesetrum ya, karena ini adalah miniatur. Jadi tidak ada hubungan listrik yang sesungguhnya, jadi aman. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini belum terhubung ini ya, satu dayanya masih belum terhubung. Terus kita di sini juga bisa memilih nih larutannya seperti apa ya, misalnya larutan NaCl, kemudian ada larutan ZnSO4 dan seterusnya. Kita bisa pilih NaCl ya, dengan apa, kita kasih arusnya 3 ampere. Nah, coba kita jalankan di sini. Di sini ada tombol mulai reaksi, kita klik, nah maka otomatis satu dayanya akan terhubung ya. Di situ akan terlihat nih reaksinya, dan kecepatannya kontrol reaksinya bisa dideteksi secara real time. Ini kalau kalian manual di lab nggak akan bisa ya, harus satu-satu ngeceknya dengan ampermeter lagi ya, dengan manual berapa kecepatannya. Nah, kalau di rumah belajar ini udah terlihat semua. Jadi ketika kita jalanin, dikoneksikan otomatis, maka hasilnya itu akan terlihat di sini secara real time. Nah, di sini juga ada soal-soalnya ya, latihan untuk membuat mengerjakan soal-soalnya juga sudah disediain. Ada pertanyaan misalnya, pada sebuah elektrolisis larutan NaCl diketahui misalnya arusnya berapa, 65, kemudian waktunya bisa berapa di sini. Nah, ini kalian jawab ya. Kalau jawabannya salah misalnya, nanti akan muncul, kita cek jawabannya salah sampai nanti jawabannya benar, nanti akan muncul lebih baik di tampilan itu benar ya. Inilah salah satu kemudian kita menggunakan laboratorium maya. Berikutnya kita lanjut, misalnya contoh lagi, satu lagi nih, masih biologi ya, udah biologi jenjang SMA. Ini terkait dengan apa, jaringan otot ya, jaringan otot. Coba kita lihat di sini sangat mudah sekali ya, kita baca, kita lihat karena ditampilkan secara virtual, secara 3 dimensi kelihatan ini. Kalau dulu di lab masih manual menggunakan patung ya. Kalau patung dilihat harus ditunjukin mana sih otot rangka, otot jantung dan sebagainya. Kan sangat susah ya untuk melihat secara konsepnya. Tetapi dengan menggunakan virtual ini, maka kalian akan lebih mudah. Kita coba ya, otot rangka misalnya diklik, nanti akan menunjukkan nih otot rangka itu seperti apa komponennya. Nah, seperti ini. Ada keterangannya ya. Kita kembali, otot jantung seperti apa. Nah, ini kembali. Nah, kemudian otot polos yang mana ya? Kita klik ke polos, ada keterangannya. Enggak lebih mudah ya. Nanti nggak perlu lagi kalian harus membuka patung, kemudian harus menunjukkan seperti apa komponen-komponennya. Tapi dengan menggunakan rumah belajar ini sudah tersedia dengan lengkap dan detail, sehingga kalian tinggal ya, mempresentasikan kemudian menganalisis daripada hasil yang sudah ditampilkan. Begini ya, sudah cukup mudah. Dan kalian juga bisa memberikan kolaborasi, memberikan komentar ini di rumah belajar. Ya, silakan kalian bisa komentar di sana. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini terkait dengan rumah belajar. Nanti kalian bisa coba sendiri ya untuk mapel yang lain. Nah, pertama untuk mapel-mapel yang terkait dengan sains. Apa itu? Kimia, lagi biologi, terus fisika. Ya, itu ya 3 komponen mapel ini yang biasanya harus menggunakan lab ya untuk membuktikan. Kalau ngomong, nah ini nanti teori kekalan massa seperti ini kan kadang susah menangkap. Tapi ketika menggunakan miniatur lab maya ini akan mudah kita bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke
Selain laboratorium maya, apalagi ya kita milih ya? Kita lihat dulu ya. Kita masuk ke, nah ini lihat selengkapnya. Di scroll ke bawah juga semuanya, di scroll ke bawah. Nah di sini ada lagi ya. Peta budaya ini adalah menu-menu terbaru ya. Jadi update di rumah belajar itu akan selalu berkembang, dinamis sesuai dengan kebutuhan, dengan apa namanya pengetahuan terkini. Jadi dulu belum ada yang namanya peta budaya, kemudian ada wahana jelajah angkasa, ini belum ada. Sekarang muncul ini ya. Jadi kalau kalian belajar angkasa itu nggak perlu lagi. Kalau kemarin belajar textbook itu susah bayangin planet itu seperti apa ya, planet Merkurius itu seperti apa ya, gitu ya. Tapi ketika kalian membuka ini, contohnya ya, kita buka nih wahana jelajah angkasa. Ini adalah fitur terbaru ya, yang bisa kita manfaatin untuk bisa melihat langsung nih ke ruang angkasa. Jadi nggak perlu lagi kayak Neil Armstrong ya, kita pakai Apollo. Cukup di sini kita lihat. Contoh misalnya, ini ada apa ini? Ini langit ya, yang di bawah ini adalah bumi. Kita klik misalnya ini. Nah, kita klik di situ, dan nanti akan muncul nih, ya, akan muncul. Nah, bayangan misalnya apa ini? Kita klik aja di sini, misalnya di sini akan muncul. Inilah pergerakan sesuai dengan ordinat yang sudah kita tentuin ya. Kita lihat di sini, ketahuan semua di sini. Kita lihat di sini untuk lightingnya bisa diedit. Kemudian, nah ini 3 dimensi ya, kita bisa tarik-tarik seperti ini. Kemudian ada ini, kita pengen jelajah nih, ada apa namanya, planet ya, planet dunia seperti apa. Nah ini juga bisa diatur. Jadi yang bagian putih itu apa? Bagian putih itu adalah bagian yang terkena sinar matahari. Jadi di sini apa dia? Siang malam. Siang. Ya. Jadi bagian mana yang siang ini yang warna putih? Ini dengan putar-putar seperti ini, 3 dimensi. Oke. Nah ini kalau menjelaskan secara konsep teori di buku, textbook kan, buku kan diam. Gak bisa bayangkan nih posisinya seperti apa. Bumi ini bulat atau datar gitu ya. Jadi kalau bulat, ini bulat begini, bagaimana ya, bulat apa nggak jatuh ya? Nah, ternyata kita bisa melihat bumi seperti ini. Oh ternyata kalau dia berputarnya cepat, maka seolah-olah posisinya itu diam, makanya kita nggak jatuh gitu ya. Kalau dulu kan seperti itu ya konsepnya. Oke, nanti bisa kalian coba sendiri nih. Oke. Berikutnya apa lagi nih? Ada peta budaya. Nah ini cocok ini. Ini karena kan lagi ini proyek P5-nya kan kearifan lokal nih. Cuma sekarang kan dibatasin ini untuk lokal Balikpapan, tapi nggak apa-apa nih, coba dilihat aja di sini peta budayanya apakah sampai ke Kalimantan. Kita lihat aja di sini. Ini Kaltim ya, mana nih? Ini ya berarti ya. Kita klik di sini. Nah, ternyata ada. Ya, ternyata ada di sini ada Istana Kutai Kartanegara bla bla bla. Nah, kalian misalnya suruh membuat nih referensi sejarahnya. Nanti nggak usah bingung, langsung buka saja di sini, klik akan lengkap di sini ya. Di sini ada apa nih? Klik untuk konten lebih lengkap, klik saja. Nah, maka akan ditampil ini keterangannya, lengkap sekali ya. Ada indikatornya apa, materinya apa, dan seterusnya. Ini lengkap sekali. Ya, nanti coba cari di rumah belajar ketika kalian ada tugas-tugas terkait dengan mungkin susah mencari referensi. Ternyata di rumah belajar sudah disediakan namanya peta budaya. Oke ya. Nah nanti kalian bisa lagi lihat-lihat yang lain. Berikutnya kita masuk ke apa lagi nih yang menarik selain peta budaya, wahana, karya bahasa, blok pena, edukin. Nah ini ada edukin. Ya, ada augmented reality, ini yang model terbaru ya, pembelajaran dengan model kekinian dengan bermain. Nah kalian kan suka yang bermain, jadi belajarnya itu dengan kreatif, dengan permainan. Nah ini sangat cocok kalau kita belajar di informatika ya, nanti depan kita. Kalau augmented reality itu pakai menggunakan 3 dimensi, pakai ini kaca ya, pakai kaca. Pernah nonton film 3 dimensi? Pernah, pakai kaca ya. Ya, jadi kalau kita mau jalan atau jalan di tepi jurang itu kayak betulan ya. Kalau kita naik pesawat itu kayak betulan naik pesawat. Padahal enggak. Nah, nanti belajarnya juga seperti itu.
ya, menggunakan game dan augmented reality. Nah, inilah salah satu fitur-fitur yang ada di rumah belajar, ya. Jadi mungkin itu nanti kalian kembangin sendiri ya. Nanti kita gunakan untuk belajar. Nanti ketika ada tugas mandiri, silakan kalian ekspor. Ya. Semuanya, sudah punya akun sekolah kan? Semua? Ya, jangan lupa password usernya itu disimpan untuk bisa akses pembelajaran. Oke? Ada yang ditanyakan terkait rumah belajar? Atau sudah bisa semua dan sudah paham semua? Paham ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Andwi dan Kopahan dari kelas 26. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan sedikit review tentang fitur rumah belajar yang baru saja Pak Nafi jelaskan kepada kita semua. Nah, di rumah belajar ini ada lebih dari 10 fitur dan yang paling saya suka ada 3. Yang pertama adalah laboratorium mayanya. Nah, saya sangat suka banget sih dengan fitur ini karena kan banyak banget praktikum yang bisa kita lakukan dengan hanya melalui media komputer maupun ponsel kita yang biasa kita pakai. Nah, terus yang kedua yang saya suka adalah bank soal. Nah, di bank soal ini banyak banget soal-soal yang bisa kita kerjakan sebagai penunjang pembelajaran kita. Dan yang terakhir yang paling saya suka adalah EduGame. Nah, di sini tuh fiturnya sangat menarik ya, karena kan ini kita belajar sambil bermain. Jadi kayak belajar nggak cuma dari textbook atau hanya membaca, menulis, kita juga bisa bermain sehingga pembelajaran bisa lebih menjadi menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya Farlini Manadia dari kelas 16. Jadi terkait saya mau ngasih review terkait sumber belajar yang sudah Pak Nafi jelaskan tadi. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri, dengan adanya sumber belajar ini kita tuh bisa tahu, bisa mengeksplor semua hal-hal yang pengen kita tahu tanpa mengeluarkan uang yang banyak gitu. Kalau misalnya kita mau pelajari rasi bintang, kalau misalnya rasi bintang itu kan kalau kita harus beli buku gitu, teman. Dengan adanya sumber belajar ini kita bisa tahu, kita bisa melihat dengan cukup cari di Google gitu dengan menuliskan sumber belajar. Terus juga kita bisa nyari-nyari hal-hal yang mungkin nggak ada di buku, kita bisa buka di website ini. Itu aja sih review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rasya dari kelas 10-6. Pendapat saya mengenai website rumah belajar ini, saya dapat mengeksplor lebih luas mengenai mata pelajaran yang saya pelajari. Contohnya misalnya kita nggak punya lab untuk praktikum atau melakukan percobaan, kita bisa membuka di website rumah belajar, misalnya di laboratorium maya. Di situ terdapat banyak fitur-fitur praktikum, ada kimia, fisika, biologi. Jadi kita nggak ngelakuin percobaan secara langsung yang membutuhkan banyak biaya. Ya, itu ya sudah pendapat saya. Terima kasih.